semuanya, ketemu lagi di Iin Gespita Channel. Jadi kali ini aku sengaja buat video ini tuh buat ngasih pandangan, juga ngasih motivasi kali ya buat adik-adik kita yang saat ini berada di seragam putih abu-abu. Nah, di saat kalian sudah masuk ke masa SMA kayak begitu, itu berarti kalian sudah memiliki sudah berada di tempat dimana kalian harus mengambil langkah. Jadi di saat di SMA itu adalah saat dimana kalian itu harus tahu, aku ini mau kemana sih, gue mau kemana sih, kayak gitu. Habis ini gue mau jadi apa sih gitu. Habis tamat SMA gue mau ngapain sih, kayak begitu. Nah, di SMA kalian juga harus sedikit merubah berbagai kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik misalnya, atau kebiasaan-kebiasaan main males yang mungkin ada di SMP kayak begitu loh. Karena saat SMA itu adalah masa dimana peralihan dari kalian tuh yang tadinya remaja tuh, itu sudah mau mulai menjadi orang dewasa gitu. Nah, tentu kalian belum matang dong pastinya ya, karena kalian masih berada di tahap proses. Tapi di tahap proses itu juga kalian harus memulai mengambil langkah. Yang pertama itu kalian harus punya kesadaran diri. Kesadaran diri yang dimaksud tuh kayak begini. Aku ini sudah SMA dan ini adalah seragam terakhir yang aku pakai gitu. Di masa wajib belajar 12 tahun kayak begitu. Nah, kalau aku ini adalah seorang murid, ya aku harus sadar ada tugas, aku harus ngerjain kayak begitu loh. Tata tertib sekolah aku harus laksanain kayak begitu. Karena itu sistem. Itu hanya suatu sistem kecil yang dibuat oleh sekolah kayak begitu. Gimana dengan sistem kehidupan lainnya gitu. Satu nih yang mau ibu kasih tahu ke kalian, yang mau kakak kasih tahu ke kalian semua, sistem kehidupan itu adalah dimana untuk mendapatkan sesuatu kita tuh harus ada effortnya dulu. Kita tuh harus usaha dulu gitu. Nggak bisa langsung dapet aja, ya kan? Kalian ingat kisah seperti Siti Maryam gitu, ibunda Nabi Isa misalnya, ambil contoh. Saat dia habis melahirkan, dia kelaparan, bersandar di pohon kurma. Untuk menjatuhkan pohon kurmanya yang lagi kelaparan aja, Tuhan tuh minta dulu biar buat Maryam mengguncang pohon itu gitu. Sebenarnya Maryam yang habis melahirkan mampu gak sih mengguncang pohon kurma? Pohon kurma itu kokoh sekali loh nak. Tapi Maryam tuh gak bisa gitu loh. Tapi Maryam tuh diminta untuk melakukan itu sebenarnya adalah suatu effort gitu. Bahwa agar buah itu jatuh, ya harus ada usahanya dulu kayak begitu. Biar Maryam bisa makan. Nah, kira-kira itu seperti contoh. Nah, itu adalah sistem yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan ini gitu. Nah, begitu juga di sekolah. Di sekolah tuh ada sistem. Dan kalian harus ikut sistem itu gitu. Dan anak SMA, murid-murid atau adik-adik semua nih ya, kalian tuh harus sadar diri bahwa yang menentukan masa depan kalian nanti, yang akan membawa kalian mau kemana nanti, itu sebenarnya ada di diri kalian sendiri gitu loh. Bagaimanapun orang tua berusaha memberikan fasilitas, mendukung ikut kegiatan ini dan itu, fasilitas untuk sekolah gitu. Tapi kalau dari diri kalian sendiri kalian tidak punya kesadaran untuk sadar bahwa hidup ini tuh sudah mulai di titik dimana aku itu apa ya, mungkin bisa dibilang kayak di itu masa kalian mencari jati diri gitu. Tapi mungkin bisa dibilang dimana di titik itu kalian sudah mulai untuk mengambil keputusan sendiri seperti itu. Itu yang pertama, kesadaran. Harus ada kesadaran, aku ini seorang murid loh. Dan coba pertanyakan ke diri kalian kayak gitu, memangnya kalau aku tidak melakukan kenakalan atau tidak melakukan pelanggaran itu memangnya kenapa sih gitu. Ini tuh masih proses loh. Kalau mau happy-happy, mau senang-senang entar. Lewatin dulu prosesnya ini, step-step kehidupan itu lewatin dulu gitu. Nah, itu yang pertama, harus ada kesadarannya dulu. Yang kedua, itu adalah dimana anak SMA itu harus sudah sadar kalau mereka itu sudah punya tanggung jawab. Kalian paham dong tanggung jawab, karena kalian putih abu-abu nih. Kalau misalnya ngomongnya sama atau bicaranya, kalau misalnya bilang ke anak SD itu, nak, kalian harus tanggung jawab ya, kalian harus bijak ya, kayak begitu. Itu mungkin anak SD nggak bakalan ngerti gitu kan. Tapi kalau kalian anak SMA tuh pasti udah paham apa yang namanya tanggung jawab, apa yang namanya bijaksana gitu. Nah,
Yang kedua tuh adalah tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Karena di SMA tuh kalian benar-benar harus punya kesadaran. Tadi sudah ada kesadaran kan, tapi dari kesadaran itu kan juga harus sadar kalau aku ini punya tanggung jawab loh gitu. Tanggung jawab hal-hal kecil kayak aku ini sekolah dan aku ini punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas sekolah aku gitu loh. Buat yang piket, aku punya tanggung jawab untuk ya melaksanakan tugas piket aku, seperti itu. Nah, itu adalah, dan tanggung jawab yang besar itu adalah aku ini bertanggung jawab atas diri aku terhadap apa yang sudah orang tua aku fasilitasi, terhadap apa yang sudah orang tua aku harapkan dari aku. Jadi kalian tuh punya tanggung jawab terhadap harapan orang tua kalian, kayak begitu. Karena orang tua kalian pasti punya harapan yang sangat-sangat besar kepada kalian gitu, dan kalian bertanggung jawab untuk mewujudkan harapan orang tua tersebut. Nah, gitu. Lagian di sini siapa sih yang nggak pengen orang tuanya bangga sama dirinya, kayak gitu, ya kan? Nah, yang ketiga, hal penting yang perlu kalian ketahui adalah bisa memaksakan diri gitu. Jadi untuk memiliki kesadaran tadi, untuk bisa menjadi seseorang yang bertanggung jawab tadi, kalian harus paksain, kayak gitu loh. Contoh kecil ya, ini ibu kutip dari seorang ustadz. Beliau berkata seperti ini, kalau kalian tidak memaksakan untuk berdiri, bangun, wudhu, sholat, nggak dipaksain tuh, rasa malesnya kagak dilawan tuh, ya kalian nggak bakalan sholat gitu. Nggak dipaksain buat ngambil wudhu, ya nggak bakalan sholat kayak gitu loh. Kayak gitu juga dengan mengerjakan tugas kuliah gitu. Kalau tugas sekolah maksudnya, kalau nggak dipaksain buat stop dulu deh main HP nih, stop dulu deh main game nih, ya kalau nggak dipaksain buat berhenti, ya kagak bakalan dikerjain tuh tugas, kayak gitu kan. Jadi harus sebagai anak SMA itu, sebagai yang pertama tuh kalian harus punya kesadaran dulu bahwa aku nih sekarang lagi sekolah dan aku yang menentukan masa depan aku. Kalau aku mulai dengan langkah yang baik, mulai dengan langkah-langkah yang untuk menorehkan prestasi atau untuk pengalaman-pengalaman berharga yang baik, maka insya Allah kedepannya juga bakalan baik gitu loh. Dan yang kedua adalah aku benar-benar bertanggung jawab terhadap hal apa yang memang aku harus bertanggung jawab, kayak begitu. Terus yang kemudian kalian tuh harus bisa memaksakan diri untuk melakukan tanggung jawab tersebut. Ada tanggung jawab tugas, ya dipaksain dirinya buat ngerjain tugas, ditinggalin dulu HP-nya, kepaksa, emang susah emang, kayak gitu loh. Aduh males banget dah, aduh mager banget dah, tapi harus dipaksain gitu. Kalau nggak kayak gitu ya kalian nggak bakalan berubah gitu loh. Setelah kalian punya kesadaran diri, kalian menjadi orang yang bertanggung jawab, kalian memaksakan untuk melakukan kewajiban, hal-hal baik lainnya, itu identitas diri yang baik buat kalian itu juga akan muncul dengan sendirinya nanti gitu. Selain identitas itu juga akan terukir misalnya tercipta suatu karakter yang baik gitu. Ada suatu karakter yang katanya harus dimiliki oleh setiap orang, yaitu namanya itu karakter baku. Karakter baku itu adalah karakter baik dan kuat gitu. Jadi setiap orang itu harus memiliki karakter baik dan kuat, kayak begitu loh. Nah, karakter baik dan kuat itu kayak gimana? Itu mungkin nanti kita di pembahasan video berikutnya. Tapi untuk video kali ini, Ibu cuma ingin menyampaikan 3 hal itu aja. Sebagai siswa SMA, sekali lagi kalian harus punya kesadaran diri, aku ini sudah SMA, kemudian harus punya tanggung jawab, dan harus bisa memaksakan diri untuk hal yang baik dan menahan diri nih untuk hal yang buruk pastinya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.